Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Sebelumnya terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang menambahkan repository policy di ePrint versi 3.3.16. Penambahan repository policy ini menjadi salah satu syarat ketika kita ingin mendaftarkan repository kita ke Sherpa OpenDoor. Sherpa OpenDoor ini adalah salah satu mesin pengindeks eh, yang mana fungsinya dia akan mengindeks konten dari repository kita ke website mereka sehingga website kita mudah untuk ditemukan, baik itu dari Sherpa OpenDoor sendiri ataupun nanti dari mesin pencari lainnya, misalkan Google. Baik tidak berpanjang lebar, saya akan menjelaskan tentang apa-apa yang harus kita siapkan sebelum mendaftar di Sherpa OpenDoor. Ya, ini adalah daftar, jadi saya buat daftar kecil, daftar sederhana, apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Pertama adalah kita mencatat atau mengetahui URL dari OAI repository kita. OAI ini adalah Open Access Initiative, dia adalah suatu protokol yang memang dipakai untuk pertukaran data ya. Ini bisa kita lihat pada repository kita di bagian bawah atau di footer dari repository. Pada kita sini yang saya blog ini bisa Anda lihat. Di sini ada alamat http://eprint.campus.ac.id/cgi/oai2. Yang saya blog ini adalah URL OAI. Ini pasti akan berbeda untuk di universitas yang lain. Jadi biasanya yang berbeda adalah yang depan ini, yang saya blok ini, sedangkan yang /cgi/oai ini sama biasanya. Jadi depan ini akan mengikuti alamat repositori dari kampus Anda, dari universitas Anda. Yang belakang ini biasanya sama. Baik, kita sudah mengetahui posisi atau URL dari OAI. Berikutnya adalah menentukan policy. Ya, policy ini pada video sebelumnya sudah ada panduan cara menambahkannya. Anda bisa melihat linknya di atas. Sudah saya lampirkan di atas. Berikutnya adalah mendapatkan lokasi atau peta dari institusi kita. Nanti kita akan mencoba mencari posisi dari universitas atau perguruan tinggi menggunakan Google Maps. Yang keempat adalah mendaftar di Sherpa OpenDoor. Baik, kita langsung saja. Dari sini kita langsung membuka halaman dari Sherpa OpenDoor. Kita ketikkan opendoor.org. Nanti kita akan di forward atau redirect menuju website OpenDoor yang baru. Ini adalah halaman awal ketika kita membuka website Sherpa OpenDoor. Di sini kita bisa mencari repositori-repositori yang sudah pernah terdaftar sebelumnya. Misalkan Universitas Dinamika. Nah, ini berarti ada. Atau Universitas misalkan Universitas STKIP Sumeneb. Oh, ini ada juga. Ini dari teman saya, Pak Odi di Sumeneb. Juga sudah terdaftar. Jika belum terdaftar, jika mencari belum terdaftar, berarti belum terdaftar di Sherpa OpenDoor ya teman-teman ya. Misalkan Universitas ya, ini sepertinya belum ada atau mungkin dengan ada yang nama yang lain, saya kurang tahu. Baik, kita langsung saja klik pada menu kontak di posisi kanan atas di sebelah tombol admin ini. Kita klik kontak. Pada menu kontak ini akan ada menu register a new repository. Kita klik saja register a new repository. Baik, berikutnya ini adalah halaman
dari pendaftaran repositori yang baru. Bisa kita lihat di sini isian-isiannya ada nama repositori, ada URL repositori, ada software apa yang dipakai. Lalu di sini juga ada location. Nah, ini yang tadi saya bilang kita nanti bisa mencari lokasi dari kampus kita menggunakan kita harus masukkan latitude dan longitude. Nanti ini mudah nanti saya akan contohkan caranya. Baik, kita akan isi langsung saja nama repository. Jadi nama repository ini biasanya bisa Anda lihat di repository, biasanya ada welcome to repository bla bla bla. Nah, jadi ini nama repositorinya. Kita tuliskan saja atau kita paste di sini. Repository kampus EGZ. Repository URL ini adalah alamat dari repository kita. Oke. Saya tinggal blok atas URL ini tinggal saya Ctrl C, kemudian di sini saya letakkan tinggal Ctrl V, di paste. Berikutnya adalah OAI base URL. Nah, ini yang tadi sudah saya tunjukkan sebelumnya, alamatnya berada di bawah ini, kita bisa lihat. Kita tinggal select ini aja, kita tinggal select sampai OAI 2. Kalau sudah, kita copy. Kemudian dari sini kita tinggal paste, klik kanan paste. Oke. Ini ya formatnya seperti ini ya, ada CGI/OAI2. Ini OAI ini bisa berbeda-beda. Kalau ePrint seperti ini, nanti mungkin DSpace itu bisa berbeda, atau mungkin Slim itu juga bisa berbeda, Setiadi mungkin nanti juga berbeda. Jadi OAI base URL ini bisa berbeda-beda dari masing-masing softwarenya. Kemudian di sini dimasukkan adalah URL for policies. Nah, karena kita sebelumnya sudah membuat, kita tinggal klik saja repository policies di sini. Nah, ini sudah yang sebelumnya tadi yang kita sudah bikin. Kita tinggal copy saja URL-nya. Kita select di sini di atas, kita copy, kita letakkan di isian ini, kita klik kanan, paste. Berikutnya adalah software platform. Kita pilih ePrint. Karena kita menggunakan ePrint. Software platform other ini kita kosongi. Generic kontak email ini adalah alamat email secara umum ya. Biasanya perpustakaan itu mempunyai email tertentu yang dipakai untuk komunikasi, misalkan perpus@kampusapa.ac.id atau mungkin punya info perpustakaan@kampusapa.ac.id. Jadi bisa dimasukkan di sini. perpus@kampus.ac.id misalkan ini. Kemudian adalah organization name, nama organisasi atau nama institusi. Kita masukkan nama institusinya. Ini hanya sebagai contoh ya, data isian saya ini. Jadi kalau teman-teman nanti mau mengisi nama organisasi, silahkan sesuaikan dengan nama universitasnya masing-masing. Organization URL ini adalah alamat website utama dari universitas atau institusi Anda. Oke, saya coba akan contohkan. Ini town or city, kota, lokasi kota, country, negara, kita pilih Indonesia. Oke, untuk repository metadata sudah kita isi, organization juga sudah. Berikutnya adalah location. Baik, di location ini caranya memang sedikit rumit karena kita nanti harus mengcopy kode-kode ke bagian latitude dan longitude. Baik, kita buka Google Map di sini. Kita buka tab baru. Kita ketikkan maps.google.com. Di sini saya akan mencontohkan tempat saya bekerja ya, Universitas Dinamika. Misalkan kita cari Universitas Dinamika. Baik, kita tunggu sebentar hingga muncul. Oke, ini ada muncul icon location berwarna merah di sini. Baik, sampai sini sebenarnya posisi ini sudah kita bisa ketahui. Jadi kita bisa lihat di tempat URL di atas, ini demo saya ini, yang saya gerakkan ini. Di sini ada keterangan
minus 7.311 dan seterusnya, koma 112.780 dan seterusnya. Ini adalah posisi latitude dan longitude yang nanti kita akan masukkan ke isian ini, location, ya. Oke, kita bisa, jika tidak muncul kode ini, maka teman-teman bisa lakukan, misalkan kita sudah pasti ya posisinya di sini, atau mungkin posisi yang ternyata agak sedikit berubah, mungkin di sebelah kiri atau sebelah kanan, teman-teman bisa klik kanan, misalkan posisinya kurang pas ya, bisa klik kanan di sini, misalkan klik kanan di depan sini, klik kanan, lalu kita pilih yang watch here. Jadi ini dilakukan jika posisi petanya masih salah atau tidak pada posisi yang sebenarnya. Kita tinggal klik pada posisi yang kita ingin pastikan di mana. Misalkan di posisi sini, kita klik kanan, watch here. Maka akan muncul di bagian bawah ini posisi yang baru. Jadi ini mungkin posisi yang lebih akurat ya, seperti itu. Minus 7.310 dan seterusnya, ada koma di sini. Lalu 112.782 dan seterusnya. Oke, dari sini kita masukkan saja. Misalkan kalau menggunakan ini berarti kita bisa copy ini. Minus 7 sampai angka 5, berarti sebelum koma kita copy. Kita masukkan ke bagian latitude. Kita klik kanan paste. Kemudian untuk longitude ini setelah koma ya teman-teman. Jadi ini ada tanda setelah koma. Kita masukkan 112.78 hingga 257. Ya. Di sini ada koma juga. Kita masukkan 112.7817257. Kalau sudah kita copy dan kita letakkan di bagian longitude. Oke, sudah. Kita sudah ketemu di sini posisinya. Berikutnya adalah about you, nama. Ini adalah nama Anda yang mendaftarkan repo Anda ya. Jadi biasanya bisa PIC mungkin ya. Jadi PIC teknis yang berhubungan dengan pengelolaan repo. Misalkan di sini saya masukkan nama saya. Email institusi Anda boleh. Ini saya menggunakan email pribadi. Berikutnya adalah we recommend a generic email address is supplied. Please read our privacy. Jadi email-email yang secara umum ya. Are you the repository manager? Nah, ini Anda bisa pilih yes atau no. Jika Anda memang manager atau pengelola repository, kita pilih yes. Ya. Kemudian additional information. Are you joining open air? Jadi open air ini juga semacam layanan juga, tapi saya belum mendaftar, jadi saya pilih no. Additional information ini mungkin bisa kita masukkan informasi-informasi sekilas tentang repository kita ya, silahkan bisa diisi, tapi juga kalau dikosongin juga tidak apa-apa. Kemudian adalah captcha, baik kita isikan ini 4 tambah 10 14. Nah, mungkin kalau ada yang punya jawaban lain ya silahkan. Oke, kalau sudah sampai ini kita submit details. Ya, sampai di sini proses pendaftaran repository kita sudah berhasil, sudah sukses. Maka nanti kita akan dihubungi oleh pihak OpenDoor tentang proses selanjutnya. Oke, sampai sini proses selesai. Repository kita tinggal tunggu saja email selanjutnya. Biasanya ada kemungkinan email akan masuk ke inbox Anda ya. Seperti itu. Baik, sampai di sini proses pendaftaran repository di OpenDoor sudah berhasil. Untuk video-video selanjutnya saya akan membuat lagi pendaftaran di mesin pengindeks yang lain. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam literasi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.